Kalau saya sih lihat bahwa PT Pelabuhan Kepri ini memang bisnisnya dia sebenarnya padat modal. Padat modal dalam artian memang beda dengan jadi dia betul-betul memang harus ada satu infrastruktur di awal yang harus memang dikembangkan. Tapi karena B2B ya, badan usaha, ini maka PT Pelabuhan Kepri bisa untuk melakukan kerjasama. Contohlah kita untuk menyediakan sebuah alat dalam rangka melakukan pelayanan. Kan kita bisa sebenarnya bermitra. Nah, kekuatan menggandeng mitra, menumbuhkan kepercayaan mitra, terus mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam ranah bisnis to bisnis. Nah, ini kalau bisa dikembangkan, maka Pelabuhan Kepri bisa tumbuh besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di channel Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan channel ini benar-benar bisa memberi inspirasi, motivasi, edukasi, informasi, dan syukur bisa membantu mencari solusi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk ikut memanai, memperingati 19 tahun Kepulauan Riau. Kami sudah mewawancarai beberapa tokoh, ada yang wakil rakyat, ada tokoh pendidikan, tokoh masyarakat, dan sekarang saya sudah bersama dengan Bapak Aziz Kasim Jou. Jabatannya adalah PLT Dirut PT Pelabuhan Kepri, sebuah BUMD yang cukup strategis karena sesuai dengan bidang kemaritiman yang menjadi unggulan di Kepulauan Riau. Apa kabar Pak Aziz? Alhamdulillah kabar baik Pak Bambang Sadono. Ya, Pak Aziz, Pak Aziz sekarang memimpin PT Pelabuhan Kepri. Ya. Betul, Pak. Bagaimana posisi PT Pelabuhan Kepri ini di dalam menunjang kegiatan pemerintah Provinsi Kepri, terutama di dalam mengelola perekonomian, lebih khusus lagi yang menyangkut dengan transportasi laut. Silakan Pak. Baik, jadi memang PT Pelabuhan Kepri ini awal dibentuk sekitar tahun 2013 ya. Artinya dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013. Itu dengan maksud bahwa ketika kita melihat ada peluang BUMD untuk berkiprah di dalam sektor transportasi khususnya terkait dengan kepelabuhanan, maka pemerintah provinsi saat itu menyusunlah langkah-langkah strategis, yaitu berkaitan dengan pengelolaan perairan dan transportasi laut. Dengan dibentuknya tim itu, kebetulan kami juga masuk di dalam tim tersebut, ada sebuah rekomendasi. Rekomendasi salah satunya adalah agar membentuk suatu badan usaha yang kita fokuskan untuk bisa menangkap peluang-peluang berusaha yang berkaitan dengan sektor transportasi atau pelayaran. Nah, itulah awal mengapa PT Pelabuhan Kepri ini dibentuk. Dulu sebelum ada undang-undang pelayaran ya yang direvisi setelah masa otonomi daerah, bahwa pengusahaan kepelabuhanan itu kan monopoli, yaitu dilakukan hanya oleh badan usaha pelabuhan yang ditunjuk, yaitu PT Pelindo.
Sehingga melihat peluang itu dan letak geografis kita, kebutuhan akan pelayanan kepelabuhanan yang dibutuhkan karena banyaknya industri maritim dan lain-lain, itulah mendorong kita letak strategis. Nah, itu juga mendorong kita untuk segera mempunyai badan usaha milik daerah PT Pelabuhan Kepri. Intinya supaya kita juga turut di dalam pengusahaan, tidak hanya dalam hal melaksanakan fungsi pokok pemerintahan, yaitu untuk melayani masyarakat dalam administrasi pemerintahan saja. Jadi itulah yang membuat pemangku kepentingan saat itu, pimpinan daerah saat itu berkomitmen bersama dengan DPRD merumuskan satu badan usaha milik daerah yang kedua. Kan pertama sudah punya PT Pembangunan Kepri yang dibangun di bawah tahun 2008 ya. Kemudian tahun 2013, akhir 2013 tepatnya bulan November itu ditetapkanlah Perda tentang pembentukan badan usaha pelabuhan PT Pelabuhan Kepri. Demikian Mas Bambang. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, lalu bidang atau kegiatan usaha yang ditangani PT Pelabuhan Kepri apa aja, Pak? Baik, pada saat kita berdiri ya Mas, jadi ada 3 tahun memang, ada 3 tahun itu kita masih stagnan katakanlah ya, 3 tahun. Kenapa? Karena izin usahanya begitu rumitnya, karena aturan turunan daripada daripada undang-undang kepada peraturan pemerintah, kemudian diturun ke peraturan menteri, itu mensyaratkan tentang satu modal perusahaan yang mana pada saat itu kita tidak bisa penuhi, karena untuk pelabuhan pengumpul dan utama wajib kita itu 1 triliun untuk pelabuhan utama, dan untuk badan usaha di lingkup pelabuhan pengumpul itu lebih kurang 250 miliar. Sedangkan kita pada saat pendirian itu kita hanya dialokasikan lebih kurang 25 miliar. Jadi memang terjadi 3 tahun, 2014, 15, 16, 17, 4 tahun itu perusahaan ada, namun belum melakukan usaha lah ya, melakukan usaha, masih dalam tataran berupaya mengeluarkan atau mendapatkan perizinan. Izinnya berusaha di bidang apa? Yaitulah usaha di dalam pelayanan jasa yang diatur di dalam Undang-Undang 17 yang terkait dengan pengusahaan jasa kepelabuhanan dan jasa angkutan laut. Itu yang kita ini. Jasa kepelabuhanan apa saja ya? Seperti pelayanan, penyediaan jasa, tambat, labuh, pergudangan, dan lain sebagainya gitu Bang. Kemudian jasa angkutan laut yaitu pelayanan kapal dan lain sebagainya. Jadi itulah lingkup yang ada. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Nah, ketika PT Pelabuhan Kepri belum bisa maksimal menjalankan fungsinya itu, sementara itu siapa Pak yang mengurus ini Pak? Tugas-tugas itu? Mana Pak Bambang? Sementara ketika PT Pelabuhan Kepri belum bisa menjalankan tugasnya dengan maksimal karena ada keterbatasan modal dan sebagainya tadi, siapa yang mengerjakan tugas-tugas itu? Jadi pada masa-masa itu kan sebenarnya PT Pelabuhan Kepri ini pingin untuk cepat punya berbadan usaha berizin supaya bisa menangkap peluang-peluang yang ada di wilayah kita. Nah, sampai dengan PT Pelabuhan Kepri belum dapat, ya contohlah yang minim sekali modal misalnya ya, itu pengelolaan. Kalau pengelolaan pelabuhan-pelabuhan yang sudah eksis kan sejatinya di Kepulauan Riau sudah ada kan Pak, seperti Pelindo untuk di
Bintan, kemudian di Batam sudah ada BUPBB Batam, misalnya kan seperti itu. Nah kan kita mencari peluang-peluang di mana ada pengelolaan yang sekarang seperti orang gembar-gemborkan untuk labu jangkar misalnya, kemudian nah jadi pada saat kita belum ada izin, maka ya duluan badan usaha swasta yang sudah duluan eksis berusaha di tempat-tempat potensial yang sudah ada di Provinsi Kepulauan Riau. Tentu karena kenapa juga terjadi ya, karena memang izin-izin usaha ini kan di level pusat, sehingga juga kita nggak bisa membendung orang-orang itu yang ingin berusaha. Nah, kira-kira begitu, Mas. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Lalu kalau saat ini PT Pelabuhan Kepri perkembangannya sudah seperti apa, Pak? Untuk saat ini PT Pelabuhan Kepri, Mas, di posisi dengan sampai dengan hari ini bisa saya sampaikan bahwa kita sudah melakukan langkah-langkah percepatan. Pertama, kita sudah dalam proses build up untuk lebih operate dalam mengoperasikan labu jangkar. Jadi tahun 2020 sampai dengan awal 2021 kita maraton untuk menyelesaikan perizinan kegiatan labu jangkar. Apa yang kita kejar untuk dapat, yaitu terkait dengan penunjukan untuk operator sebagai operator di labu jangkar. Hari ini kita sudah dapat 2 lokasi, Kabil Selat Riau dan Tanjung Berakit. Nah, kemudian di yang lain kita juga sedang berusaha untuk bisa mengelola pelabuhan-pelabuhan milik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang saat ini masih dikelola oleh pemerintahnya, artinya UPT pemerintahnya, yaitu pelabuhan di Tanjung Moco oleh pemerintah pusat. Itu kita sudah menyampaikan dan sudah beberapa kali bahas, sudah melengkapi berkas-berkas dalam tahapan untuk menerima konsesi. Jadi memang ternyata prosesnya itu perlu satu proses yang sangat panjang. Jadi ada studi kelayakan, ada analisis ekonomi dan lain sebagainya sebagai persyaratan. Di samping itu juga ada persyaratan tentang peralatan, kemudian tenaga ahli. Jadi itu. Jadi selain kita mengelola labu jangkar, kita juga sedang berupaya untuk mengelola pelabuhan yang berada di sisi pantai atau yang berkaitan dengan darat. Begitu, Mas. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Jadi kesimpulannya asal perizinannya itu ada, sebenarnya bidang-bidang yang bisa ditangani PT Pelabuhan Kepri ini sangat menguntungkan, Pak ya? Gimana, Bang? Ulang? Nah, jadi pada prinsipnya apabila perizinannya itu tidak ada masalah, itu bidang-bidang yang ditangani oleh PT Pelabuhan Kepri ini sangat menguntungkan sebenarnya. Ya, jadi ya sangat menguntungkan, Pak. Tinggal bagaimana kita bisa mendatangkan pasar untuk bisa memanfaatkan itu. Jadi memang ternyata setelah kami betul-betul dalami suatu rangkaian proses supaya kita bisa mendapatkan sebuah penghasilan itu daripada sebuah pengelolaan kepelabuhanan, itu memang harus satu proses yang hulu sampai hilirnya benar-benar harus top. Artinya pertama mungkin kita perizinan ya, kita sudah miliki, kita sudah sampai tahapan itu. Kedua, kita menyiapin sarana prasarana. Izin dan sarana ini ya tinggal sekarang lagi masalah promosi. Bagaimana supaya pasar itu bisa memilih tempat kita sebagai alternatif untuk melakukan pelayanan. Jadi ada 3 tahapan yang tidak bisa terlepas. Contohnya kayak seperti inilah, Pak. Seperti kalau kita bicara tentang hotel ya.
Kita hotel sudah ada, kita punya tanah, kita punya izin. Orang nggak ngisi ya sama aja. Jadi ini adalah satu rangkaian yang memang benar-benar harus diurus dan dipikir dengan baik. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Nah, ini PT Pelabuhan Kepri ini salah satu dari berapa BUMD yang dipunyai provinsi, Pak? Provinsi punya 3 badan usaha milik daerah. Yang pertama PDAM, yang kedua PT Pembangunan Kepri, yang bidang usahanya adalah aneka usaha. Nah, kalau PT Pelabuhan Kepri ini usaha yang terkait dengan transportasi laut lah. Konstruksi pun konstruksi transportasi laut, terus jasa angkutan laut dan kepelabuhanan. Pergudangan pun pergudangan yang di transportasi. Jadi dari sisi lingkup maksud dan tujuan daripada PT memang kita tidak saling bersinggungan. Cuman utuhnya kita sudah melakukan, kita masih sedikit lah. Jadi artinya kita diberi ruang untuk bisa berusaha dalam banyak sekali aspek. Cuman kita memang step by step yang baru kita lakukan, artinya baru sedikit daripada kegiatan yang diamanahkan untuk bisa dilakukan. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. PT Pelabuhan Kepri ini kalau tidak salah sudah mulai menyetor apa, Pak, dividen ya kepada Pemprov. Ya, tahun lalu. Ya. Lebih kurang 3,4 miliar. Ya. Tahun ini katanya mau ada tambahan lagi, Pak. Yang 500 ya? Ya. Belum, Pak. Kita lagi ya masih dalam proses lah. Ya. Masih dalam proses. Ya. 3,4, Pak ya. Ya. Betul. Nah, kemudian mengapa sampai sekarang organisasi PT Pelabuhan Kepri ini kelihatannya belum definitif, Pak? Jadi proses dia kan amanah Perda ya. Amanah Perda kita memang dilakukan rekrutmen dengan pola bidding ya, dengan pola pelelangan, dengan tata cara pelelangan sesuai dengan Permendagri ya, yang sudah tentang badan usaha milik daerah. Nah itu tahapan proses itu sudah hampir di akhir lah, Pak. Sekarang sudah sampai dengan menemukan bakal calon yang diajukan untuk ke gubernur untuk diwawancarai dan ditetapkan, dipilih gubernur lah, sama dengan bidding kepala dinas lah, Pak. 3 diajukan. Sudah sampai pada tahap itu, Pak. Kita mudah-mudahan lah bisa segera. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Kira-kira kapan, Pak, mulai definitif? Wah, itu hak prerogatif dari bukan satu, Pak. Ini kita komisaris nih. Bicara yang level komisaris ya, Pak. Iya. Nah, kira-kira ke depan gambarannya seperti apa, Pak, PT Pelabuhan Kepri ini? Kalau saya sih lihat bahwa PT Pelabuhan Kepri ini memang bisnisnya dia sebenarnya padat modal. Padat modal dalam artian memang beda dengan jadi dia betul-betul memang harus ada satu infrastruktur di awal yang harus memang dikembangkan. Tapi karena B2B ya, badan usaha ini, maka PT Pelabuhan Kepri bisa untuk melakukan kerjasama. Contohlah kita untuk menyediakan sebuah alat dalam rangka melakukan pelayanan. Kan kita bisa sebenarnya bermitra. Nah, kekuatan menggandeng mitra, menumbuhkan kepercayaan mitra, terus mengedepankan prinsip saling menguntungkan dalam ranah bisnis to bisnis,
Nah, ini kalau bisa dikembangkan, maka Pelabuhan Kepri bisa tumbuh besar kayak kita lihat lah Pak, contoh ya, di pelabuhan-pelabuhan saja yang bersisian dengan darat, misalnya kita bisa bekerja sama menyiapkan pergudangan misalnya, atau peralatan bongkar muat. Nah, perizinan yang terus kita bisa menggandeng pemilik modal dengan bagi hasil yang mungkin saling menguntungkan. Saya rasa dia akan menjadi satu entitas bisnis badan usaha milik daerah yang sangat besar. Memang sih itu perlu keberanian. Jadi memang ya itu Pak, mengelola BUMD ini kan kata orang ngeri-ngeri sedap. Ngeri-ngeri sedapnya begini, tidak banyak orang yang bisa memilah. Jadi ketika orang melihat BUMD itu kadang-kadang selalu melihat seperti dinas. Orang melihat BUMD itu adalah swasta punya pemerintah. Sehingga kadang-kadang kami selalu alami terjebak dalam sistem pengawasan yang dikaitkan dengan kepemerintahan. Nah, itu yang menjadi sebuah kendala bagi satu badan usaha untuk maju. Apalagi pemimpinnya rata-rata adalah orang-orang profesional yang tingkat kekhawatiran akan kesalahan mengambil kebijakan itu sangat tinggi. Sehingga alhasil ya wait and see. Mereka benar-benar menunggu dinas teknis yang membantu mereka untuk melakukan akselerasi. Nah, jadi itu yang kami lihat ada banyak sekali kendala karena pola pemahaman yang menurut saya lah selaku komisaris yang mengawasi, harusnya kita betul-betul melepas mereka. Mereka bisa membuat aturan, bisa membuat level agreement yang baik, kemudian yang penting ada business to business, tentu kan itu. Artinya jangan sampai juga dibuat seperti sebuah dinas, kan itu kan repot buat mereka. Kira-kira gitu Pak. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya. Nah, tadi dikatakan bahwa membutuhkan modal yang besar. Itu tidak mungkin, Pak. Penyertaan lagi dari pemerintah provinsi. Jadi kalau saya pikir bahwa penyertaan modal ini kan hanya untuk bisa membesarkan bagi hasil ya. Artinya kalau umpama kita dapat penyertaan modal kemudian membuild up sebuah misalnya gudang lah istilahnya atau peralatan lah. Ya kan kalau kita punya duit sharing yang besar kan tentu bagi hasilnya kan besar. Tapi kalau duit sharing kita misalnya cuma izin, ya sharingnya juga tidak besar. Kan itu aja. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, artinya tidak mungkin dari APBD lagi mengucurkan tambahan modal misalnya. Jadi kalau saya melihat bahwa tambahan modal atau lain sebagainya kan amanah daripada Perda kan sudah ada. Nah, tapi kan sebagai seorang pimpinan di BUMD tentu harus punya kemampuan dengan kondisinya yang ada. Jadi jangan sampai alasan modal membuat tidak bisa membesar atau tidak bisa berusaha. Jadi kan karena bisa juga nanti orang ini modal nggak ada jadi nggak bisa. Enggak, dia harus mampu untuk membuat satu terobosan. Kalau saya bukan uang saya harus bagaimana? Nah, ini pilihan-pilihan ini yang harus mampu seorang pimpinan BUMD mewujudkan itu, begitu Pak. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, tadi
tadi salah satu pilihannya adalah kerjasama ya dengan pemodal. Apakah tidak mungkin misalnya Bank Kepri Pemprov Kepri punya bank gitu misalnya, kemudian pinjam di situ gitu, mungkin nggak Pak? Saya rasa mungkin aja. Saya rasa mungkin kan kalau di bank itu kan tidak melihat bahwa ketika kita punya visibility tadi atau kelayakan bisnisnya itu yang bisa dibiayai oleh perbankan sendiri kan pasti akan diberikan kan gitu Pak. Saya rasa kan tidak ada masalah di sana. Tinggal keberanian Pak, tinggal keberanian. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Ya, Pak Aziz, sekarang kan tren perekonomian ini kan sudah mulai membaik sekarang. Nah, apa kira-kira prospek ke depan ini PT Pelabuhan Kepri ini kira-kira bisa memanfaatkan apa? Baik, jadi kami akan coba bagi 3 segmen yang sangat penting yang bisa dimanfaatkan oleh PT Pelabuhan Kepri dan perusahaan. Yang pertama, segmen untuk pengelolaan pelabuhan yang menjadi tujuan di Provinsi Kepulauan Riau yang belum dikelola pengusahanya oleh Badan Usaha Pelabuhan. Itu segmen pelabuhan-pelabuhan yang kita lihat di lokasi potensial kemudian belum terkelola. Nah, ini segmen yang sekarang kita sedang membuild up baik di Batam maupun di Bintan dengan kerjasama dengan mitra yang memang kita rasa bahwa mereka punya kekuatan modal untuk menjadikan sarana prasarana kita yang akan operate. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan memaksimalkan letak strategis ini dengan menjadikan kita sebagai pilihan tempat untuk persinggahan, ya, persinggahan melakukan aktivitas. Kita sekarang juga sedang merancang untuk membuat jalur alternatif pelayaran. Jadi selama ini kan terjadi kepadatan lalu lintas di Selat Malaka, Selat Singapura. Nah, terus timbullah area-area Labu Jangkar, tapi kan kita sangat jauh. Kapal yang berlabuh jangkar daerah kita dibanding dengan Malaysia Singapura kan jauh sekali. Nah, ini yang kita akan coba untuk kembangkan, tapi kita bikin satu pilihan lagi. Kita buat alur alternatif dari Selat Durian ke bawah ke Pulau Abang, bawah Pulau Abang, kemudian perairan Bintan bagian selatan, naik lagi ke jalur Alki. Nah, kalau kita juga bisa menyiapkan alur alternatif ini, maka kapal-kapal dia akan yang dari Middle East dari Timur Tengah ke Timur Jauh itu bisa yang butuh satu kecepatan tidak singgah, dia bisa melalui jalur bawah. Nah, di jalur bawah ini kita bisa juga menyiapkan lahan-lahan sehingga tidak ada pilihan ketika dia melalui jalur bawah, bukan 3 daerah tapi 1 daerah yang menjadi pilihan dia untuk melakukan aktivitas sebagaimana di rest area. Yang ketiga, kita menangkap peluang berupa bagaimana caranya mengecilkan cost recovery perusahaan migas yang berkaitan dengan sektor kepelabuhanan. Apa itu? Kalau Bapak lihat bahwa sehari ini kan di perairan kita itu banyak sekali industri migas, tetapi kegiatan kepelabuhanannya mereka menggunakan bahkan di luar Provinsi Kepri. Sedikit di Provinsi Kepri, ada di Mata, sedikit di Batam, yang lain banyak ada di Jakarta maupun di Jawa Timur. Nah, ini kan akan menimbulkan cost recovery atau biaya operasional yang tinggi yang berpengaruh pada bagi hasil tentunya. Nah, ini yang kita coba supaya bagaimana kita bisa menyiapkan pelabuhan-pelabuhan untuk sorbesnya migas itu yang kita kelola, sehingga pertama untuk daerah cost recovery merendah dan bagi hasil meningkat. Yang kedua, aktivitas mereka terkait dengan pelabuhanan yang mendapat keuntungan langsung adalah PT Pelabuhan Kepri. Nah, itu 3 yang kita akan fokus ke depan, dan ini menjadi tanggung jawab besar daripada di root nantinya, gitu Pak. Segantang lada namanya Kepulauan Riau.
Ya, terakhir Pak, saya pengen bertanya begini mengenai market share kira-kira. Jadi biar kelihatan berapa bagian yang akan diambil PT Pelabuhan Kepri. Itu sekarang misalnya ada kelompok yang ditangani oleh Badan Usaha Milik Negara, misalnya Pelindo dan sebagainya. Kemudian ada yang swasta. Itu masing-masing sekarang menangani kira-kira berapa persen, Pak? Nanti yang akan ditangani ke Pelabuhan Kepri itu kira-kira berapa? Jadi terkait dengan market share ya, market share ini kan kalau sekarang sih yang banyak dapat market share khususnya di kepelabuhanan kan di Batam ya, itu di BP Batam. Kalau Pelindo sih sendiri cuman ada di Bintan dan di Karimun ya, di Batam kan cuman pemanduan. Kemudian bisnis kepelabuhanan ini kan memang bisnis servis Pak, bisnis servis. Artinya bahwa siapa bisa punya market besar adalah yang punya pelayanan terbaik. Itu Pak. Jadi kalau sekarang ini mungkin kami ya PT Pelabuhan Kepri kan baru dalam posisi membuilding kita punya infrastruktur. Sehingga kalau market share bicara tanya kita berapa, kita sebenarnya belum punya market share untuk pelabuhan-pelabuhan yang bersih dan darat. Kalau untuk pelabuhan yang untuk wilayah-wilayah Lebu Jangkar ya kami mungkin sekarang sudah di level 1 atau 2% market share yang kita sudah tangani. Tapi dari 0 Pak, 0 menjadi 1 itu sudah ada poin. Nah, gitu. Nanti mudah-mudahan beriring waktu dengan kepercayaan karena kita plat merah juga, yang plat merah di daerah, mudah-mudahan market share itu kita bisa raih lebih banyak. Artinya orang lebih memilih bekerja sama atau dilayani oleh PT Pelabuhan Kepri. Tapi hayalan itu kan kalau PT Pelabuhan Kepri sudah siap kan gitu. Segantang lada namanya Kepulauan Riau. Baik, terima kasih sekali Bapak Aziz Kasim Jo, komisaris yang sekarang merangkap PLT Dirut PT Pelabuhan Kepri. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini memberi semangat pemerintah provinsi mempunyai BUMD yang bisa mengambil peran dan mengambil bagian sebenarnya peluang yang luar biasa di bidang kemaritiman. Sekali lagi terima kasih Pak, sukses, berjuang terus ya. Assalamualaikum ya. Mungkin nanti untuk menyampaikan kita minta doa seluruh masyarakat Kepri lah. Doa untuk PT Pelabuhan Kepri BUMD ini supaya bisa mengemban amanah dengan sebaik-baiknya. Tentu kalau PT Pelabuhan Kepri besar, maslahatnya juga untuk masyarakat Kepulauan Riau. Jadi mohon doanya buat kebesaran BUMD dan seluruh pengurus-pengurusnya dan pemegang saham. Kira-kira itu Mas. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.